Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru se-Nusantara yang berbahagia. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada tutorial yang ketujuh ini ya, saya akan membagikan cara membuat salah satu rubrik penilaian formatif ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan review lagi pada modul ya. Modul yang sudah kita buat tadi ada lampirannya ya, diantaranya adalah penilaian formatif. Oke, penilaian formatif ini sangat penting Bapak dan Ibu dilakukan. Biasanya dilakukan ketika pembelajaran sedang dimulai ya, misalkan kita menjelaskan sedikit, lalu anak-anak dibuatkan kelompok, lalu kita buat instruksinya, kita sampaikan instruksinya kepada anak. Nah, ketika anak sedang melewati pembelajaran gitu ya, sedang proses pembelajaran, tentunya anak-anak akan kita lihat ya, tentunya harus wajib ya Bapak Ibu, jangan sampai anak, kalau orang Sunda itu ada istilah CL apa ya, CBSA ya, cul budak sina anteng Bapak Ibu ya. Artinya jangan dibuat anak itu terlantar gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan menumbuhkan kedisiplinan, tapi menumbuhkan kemalasan kita sebagai guru untuk mengoreksi atau melihat kemajuan peserta didiknya. Nah, tujuan dari observasi penilaian formatif ini adalah tentunya yaitu bukan untuk menghasilkan nilai akhir Bapak Ibu ya. Tapi penilaian observasi ini atau formatif observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi, intinya Bapak Ibu ya, mengevaluasi jalannya pembelajaran ya. Barangkali metode atau model yang kita berikan kepada anak itu tidak cocok sebenarnya untuk sebagian besar anak ya, atau mungkin sebagian kecil anak ada yang memerlukan treatment terlebih dahulu ya sebelum mereka masuk ke model pembelajaran yang kita rencanakan. Oke, jadi fungsinya seperti itu, fungsi dari asesmen formatif. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu menggunakan asesmen formatif untuk kepentingan tes sumatif malah menghasilkan nilai-nilai nantinya, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung mulai saja Bapak dan Ibu. Saya sudah memiliki belangkonya di sini, rubrik asesmen formatif. Bentuknya adalah observasi tentunya. Oke, kita langsung saja isi kelas dan semesternya. Untuk tujuan pembelajarannya saya copy paste dari modul Bapak Ibu ya. Karena modulnya saya menggunakan modul yang ini. Saya kopikan tujuan pembelajarannya. Ini di pertemuan keempat. Oke. Nah, sepintas mungkin Bapak Ibu akan bingung ya. Kalau sebenarnya perintah untuk membuat asesmen formatif ini dari dulu ya. Tapi saya juga memang paham bahwa ketika kita membuat sebuah asesmen yang dimana tujuannya sudah kita ketahui bahwa ini untuk feedback ya, feedback bagi guru, perubahan apakah model pembelajaran kita ini sudah betul atau tidak. Nah, kadang-kadang kita bingung bagaimana sih cara membuat format asesmennya gitu. Apa yang kita nilai? Karena sebenarnya setiap hari juga kita sudah melakukan itu Bapak dan Ibu ya. Saya juga mungkin secara normatif ya sering melakukan itu bersama anak gitu. Jadi ketika anak-anak misalkan saya suruh membuat sebuah leaflet misalkan ya, membuat sebuah video, tentunya mereka ketika berproses saya selalu menilainya gitu. Tapi yang menjadi permasalahan bagi saya pribadi adalah bagaimana cara membubuhkan nilai-nilai atau cara menyimpan ya rekam jejak anak itu. Nah, itu yang membuat saya bingung. Akhirnya rekam jejaknya ya saya mengarang sendiri gitu ya. Saya tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya gitu. Akhirnya di tes sumatif atau di akhir pembuatan nilai di rapot saya nilainya tidak ada nilai yang benar gitu ya. Anak-anak ya dengan model saya saja gitu ya, mau anak itu cocok atau tidak cocok dengan model yang saya berikan, pokoknya ya segitu aja lah gitu nilainya. Jadi dianggap bahwa model dan metode yang saya berikan kepada anak itu sudah betul lah dan berlaku untuk semua anak, dan itu menurut saya sendiri adalah zolim Bapak Ibu ya, zolim seperti itu. Jadi tidak boleh. Oke, rubrik asesmen formatifnya seperti ini. Ya, sekarang kita gunakan ChatGPT lagi Bapak dan Ibu ya. Seperti ini. Sekarang saya akan melakukan tes formatif, asesmen formatif dengan observasi pada tujuan pembelajaran
Nah, tujuannya saya kopikan di sini ya yang tadi. Nah, titik seperti itu ya. Sekarang saya akan melakukan asesmen formatif dengan observasi pada tujuan pembelajaran ini ya. Saya ingin mengetahui dengan ini saya ingin mengetahui apakah proses pembelajaran yang saya lakukan sudah cocok dengan anak atau tidak. Seperti itu. Tolong buatkan rubrik penilaian beserta kriterianya sehingga bisa memudahkan saya dalam melakukan observasi kepada anak. Gitu. Saya copy dulu lah. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 kriteria, yaitu tidak memadai, sedikit memadai, cukup memadai, dan sangat memadai. Ini deskripsinya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan copas dulu ini Bapak Ibu ya, 2 kolom. Oke, cara membuat atau cara copasnya Bapak Ibu jangan lupa buatkan dulu tabel 2 kolom seperti ini. Lalu kita perbanyak barisnya. Nah, baru kita akan copas. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu kita copy dan kita paste di sini. Pastenya yang ini. Oh maaf, ini di blok dulu. Lalu kita paste. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kriterianya Bapak Ibu. Nah, ini ada pengulangan, dihapus saja. Nah, ini kriterianya sudah ya. Kriteria dan deskripsinya. Baru sekarang kita buat dokumen. Ini ada BR-nya, ini belum dirapihkan ya. Saya akan rapikan dulu. BR itu artinya baris baru Bapak Ibu ya, brick rows. Karena ChatGPT ini tidak bisa membuat format baris baru, jadi dia menambahkan script HTML di sini ya. Mungkin nanti kedepannya bisa. Oke, seperti ini. Ini kriteria-kriterianya. Siswa tidak mampu menganalisis naskah. Siswa tidak dapat mengkritikasi. Biasanya banyak Bapak Ibu ya siswa yang seperti ini. Nah, ini sedikit memadai, cukup memadai. Nah, ini ada pengulangan Bapak Ibu ya. Pantesan banyak banget ini. Nah, ini seperti ini kriterianya, cukup 4. Nah, kita akan buat bagaimana ininya ya. Format penilaiannya ya. Buatkan juga format observasinya. Kita akan coba cek. Apakah dia bisa? Nah, kita coba siap dulu di sini ya. Membuat rubrik asesmen formatif observasi. Wah, ini agak-agak bingung mungkin dia ya. Oh iya, betul. Bagus yang seperti ini. Oke, sip. Nah, ini nama siswanya, tanggalnya pada saat pertemuan keempat, tanggal berapa Bapak Ibu ya. Nah, di sini tidak memadai ya. Kalau anak tersebut tidak memadai, ditulis di sini catatan observasinya. Ini rows-nya terlalu banyak. Untuk sedikit memadai Bapak Ibu tambahkan di sini. Cukup memadai tambahkan di sini. Tapi saya ingin formatnya itu format checklist Bapak Ibu ya. Kita coba perintahkan lagi. Saya ingin format observasinya berbentuk daftar checklist. Nah, kita akan coba cek.
tentu katanya gitu. Oke. Oke. Tidak memulai, apakah dia cek lah, betul. Kita akan perintahkan lagi. Sudah betul, tapi saya ingin berbentuk tabel. Harusnya saya tadi perintahnya langsung ya, minta berbentuk tabel. Nah ini maksud saya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Jadi ini contoh format observasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita kopas di sini ya. Format observasi. Nah ini seperti ini, kita buatkan 6 kolom ya. Kita buat, tambahkan saja dulu barisnya yang banyak, lalu kita copas di sini ke sini. Lupa terus ya. Oke ini, nah ini ada duplikat, jadi ini kayaknya juga kosongin saja. Ini nama siswanya nanti sesuaikan dengan nama siswa ya, anak siswa Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu terlalu lebar karena ini hanya daftar checklist saja, tinggal dicuplas checklist gitu Bapak Ibu ya. Ini kita rapihkan. Oke, cukup seperti itu. Kita akan rapikan lagi supaya agak dari tengah seperti ini. Nanti daftar namanya di sini, nama siswanya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini catatan observasinya. Ini catatan observasinya bisa sampai berapa baris ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi satu format asesmen ini bisa digunakan untuk satu pertemuan gitu, sampai dengan tujuan pembelajaran ini selesai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita sudah bisa membuat rubrik asesmen formatif. Bentuknya adalah observasi, karena untuk asesmen formatif ini bentuknya banyak Bapak Ibu ya. Ada observasi, ada produk juga, ada pameran juga. Jadi bisa dengan berbagai hal. Tapi untuk tujuan pembelajaran ini, saya kira karena masih tahap teoritis ya, jadi asesmennya cukup dengan observasi saja. Seperti itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk mencoba. Nanti kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya membuat asesmen-asesmen yang lainnya. Tapi Bapak dan Ibu ya, ketika kita melihat di modul ini, asesmennya sudah dituliskan bahwa yang pertama adalah observasi, ada diskusi, ada presentasi gitu ya. Ini untuk yang nomor 2 ini kurang lebih sama rubriknya dengan ini. Silakan Bapak Ibu mengulik ya perintah untuk chat GPT-nya, sehingga Bapak Ibu tidak tergantung ya, tidak tergantung oleh tutorial saya. Jadi seminimal mungkin saya tidak akan memberikan gitu ya, tidak akan memberikan perintahnya secara copy paste. Silakan Bapak Ibu ciptakan sendiri perintah Bapak dan Ibu yang sesuai, yang lebih enak gitu, yang lebih cocok dengan Bapak dan Ibu. Bagaimana cara memerintahkan chat GPT yang bagus. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan paham nanti kelamaan. Karena saya tidak ingin setelah tutorial ini dicoba Bapak Ibu akan tergantung dengan tutorial ini terus menerus gitu, sehingga Bapak Ibu kehilangan kemandirian. Sudah mah dibantu oleh chat GPT ya, cara berpikirnya gitu, materinya, bahkan membuat tabelnya dibantu. Nah sekarang masa perintahnya juga harus copy paste dari buatan orang. Saya kira itu terlalu berlebihan Bapak Ibu ya. Termasuk nanti penilaian sumatif dan dokumen umpan balik. Silahkan Bapak dan Ibu buat sendiri versi Bapak dan Ibu, karena untuk lampiran-lampiran ini sama sekali difleksibelkan, sama sekali bebas Bapak dan Ibu dibuat, asal tetap masih ke tujuan pembelajaran yang sama. Oke, untuk dokumen umpan balik Bapak dan Ibu, jadi maksudnya adalah dokumen ini saya akan perlihatkan dokumen umpan balik yang sudah pernah saya buat, rubrik umpan balik ya. Nah ini sama ya, ada identitasnya, tapi di sini kriterianya. Jadi pemahaman materi, analisis kreativitas, penggunaan terminologi, keterangannya Anda telah menunjukkan pemahaman yang baik. Jadi maksudnya Bapak Ibu, setelah tujuan pembelajaran ini selesai, apapun hasilnya harus disampaikan kepada orang tua dan anak.
Artinya anak setelah tujuan pembelajaran selesai jangan sampai kita lewatkan saja begitu. Yang penting ada nilainya 100, 90, 70. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita memberikan nilai itu mengarang bebas, mengarang indah gitu ya. Dari mana dapat 70? Kenapa anak itu dapat 40 tidak 70? Nah, itu harus ada alasannya. Nah, salah satu yang menjadi dasar adalah kita membuat umpan balik kepada anak supaya orang tua nanti di rumah mengetahui kenapa anak saya nilainya 80, kenapa 90. Oh, ternyata di sini ada gitu ya, ada catatannya. Ini itu adalah contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini tulisan ini contoh. Saya kosongkan. Jadi nanti di keterangan ini Bapak Ibu tuliskan gitu. Satu persatu Bapak dan Ibu ya. Supaya karena memang di kurikulum Merdeka itu katanya kan harus kurangi tugas, perbanyak umpan balik, perbanyak feedback gitu. Nah, ini yang disebut dengan perbanyak feedback itu seperti ini. Ketika nama anak misalkan Siti ya, pemahaman materinya jelaskan sama kita. Analisisnya jelaskan, kreativitasnya seperti apa. Nanti anak-anak ini akan mengetahui, oh, saya itu sudah paham di sini. Kekurangan saya itu di sini. Nah, saya akan coba diskusikan dengan orang tua di rumah gitu ya, bagaimana cara menanggulanginya gitu ya. Jadi ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Tulisan ini adalah contoh. Contoh kalimat gitu maksudnya. Nah, catatannya seperti apa? Nah, ini ada catatan. Terus tingkatkan pemahaman yang Anda tentang bla 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 bla. Lanjutkan kreativitas tuh. Jadi kan anak tuh merasa dihargai gitu atas segala upayanya Bapak Ibu ya, upayanya untuk memahami materi yang Bapak dan Ibu sampaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan pendalaman Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai satu materi ini dilewatkan aja gitu masalah umpan baliknya, karena inilah yang paling penting Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu melewatkan ini gitu ya. Insya Allah kalau misalkan umpan baliknya sangat tertib, anak-anak tahu potensi dan kelemahannya di mana, insya Allah anak-anak untuk kedepannya materinya akan tahu, oh saya itu ternyata belajarnya harus dengan cara ini. Karena menurut umpan balik Bapak itu ya pada pertemuan sebelumnya, saya itu sebenarnya karakteristiknya belajarnya itu harus motorik kasar misalkan gitu. Dan ini kan dikomunikasikan juga dengan wali kelas ya. Ya, saya memang di sekolah tidak ingin Bapak Ibu ya, ketika ada guru di rapat wali kelas dengan BK menjawab anak ini bandel, anak ini sulit diatur. Itu bahasa-bahasa seperti itu tuh bahasa judgement Bapak dan Ibu ya. Dan harus berdasar gitu. Kenapa anak tersebut disebut pandai? Kenapa anak tersebut disebut kurang pintar? Itu dasarnya dari mana gitu. Jangan sampai kita menjudge anak dengan sedemikian rupa, tapi kita tidak tahu alasannya, bahkan potensinya juga kita tidak peduli. Anak itu potensinya apa sebenarnya gitu. Gaya belajarnya apa gitu. Kita tidak peduli dengan apa profil anak gitu. Tapi kita peduli kalau kita menjudge anak. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Ya mungkin untuk tutorial hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa paham. Insya Allah nanti kedepannya saya akan buatkan lagi tutorial tentang membuat timeline kompetensi Bapak Ibu ya. Bukan timeline kompetensi lah, urutan kompetensi anak. Jadi anak pada fase yang sama itu kita buatkan urutan kompetensinya. Nah, nanti akan saya bahas lah bagaimana apa fungsi dari urutan kompetensi itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.